Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat menikmati renungan pagi hari ini. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan buat hari yang Kau beri, buat nafas kehidupan, buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan sebagian renungan dari firman-Mu, berikan kami hikmat-Mu Tuhan, agar kami juga boleh dapat mendengar dengan baik, menyimak ya Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family. Renungan pagi hari ini saya beri judul Sengaja Tersesat. Firman-Nya ada di dalam Amsal 5 ayat 23. Begini bunyi firman Tuhan. Ia mati karena tidak menerima didikan dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Satu lagi di Amsal 10 ayat 17, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Di dalam perjanjian baru ada di 2 Petrus 2 ayat 15a. Begini bunyi firman Tuhan. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Di dalam khotbah Bapak Gembala mengenai si bungsu anak yang hilang, kata hilang lebih tepatnya dikatakan tersesat. Saya memberi judul renungan sengaja tersesat adalah karena banyak orang-orang yang sudah tahu kebenaran, tetapi dengan sengaja masuk dalam kesesatan atau sengaja menjerumuskan dirinya agar tersesat. Kok bisa ya? Orang yang udah tahu kebenaran tapi memang sengaja menjerumuskan dirinya untuk tersesat. Oh, ada aja, ya kan? Nah, inilah mengapa ini bisa terjadi. Pertama, karena hidup terpisah dari Tuhan. Tidak taat kepada hukum-hukum Tuhan, keluar dari jalurnya Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat 7 dikatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Karena ia tidak takluk kepada Allah, karena menolak perintah-perintah Allah, makanya ia tersesat. Yang kedua, terbelenggu dan terikat dengan hal-hal keduniawian. Di dalam Kolose 2 ayat 23, peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Artinya, ia sangat rohani kalau di gereja. Mengikuti persekutuan-persekutuan yang ada, berperilaku baik saat berada di gereja, memuji, menyembah, tetapi semua itu hanya semu, hanya untuk dilihat orang. Kebalikannya hidupnya itu di belakangnya, kebalikannya dari semuanya itu, melakukan hal-hal yang berdosa, melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, melakukan rencana-rencana yang tidak baik. Itulah. Yang ketiga, kurang waspada atau kurang berjaga-jaga. Di dalam Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya, walaupun kita sudah dekat dengan Tuhan, kita tahu firman-firman Tuhan, kita udah makan firman Tuhan,
Tapi kita tetap harus selalu berjaga-jaga dan waspada. Karena iblis itu selalu mengintai kita. Dia gak senang kalau kita itu menjadi pengikut Kristus. Ketika seseorang mulai bertobat dan mulai mau kembali ke jalan Tuhan, nah tantangannya sangat berat sekali. Itu sebabnya kita harus tetap teguh dengan iman kita. Kita tetap harus berdoa, tetap harus memagari diri kita dengan kuasa darah Tuhan Yesus, agar kita tidak jatuh lagi ke dalam pencobaan-pencobaan dan disesatkan oleh iblis. Yang keempat adalah kenapa kita sengaja tersesat. Nah, ini adalah kenyamanan diri, kesombongan diri, keangkuhan hidup, ketamakan, cinta uang, dan hal-hal yang lainnya yang membuat kita bisa jatuh dan kita bisa melupakan Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16-17 berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kita sudah tahu bahwa keangkuhan, kesombongan semua adalah berasalnya dari dunia. Oleh sebab itu, jangan kita mau lagi dibohongin sama si iblis ini. Ya. Di ayat 17-nya berkata, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, oleh sebab itu, jika kita sudah tahu bahwa di dunia ini penuh dengan kebohongan, segala macamnya, tipu muslihat yang akan membawa kita ujung-ujungnya tersesat, kita harus tetap melakukan kehendak Allah. Ya, tetap ngikutin peraturan-peraturannya. Karena kehidupan yang nyaman dan berkelimpahan akan membuat kita melupakan Tuhan. Ada juga kebalikannya. Misalnya keterpurukan, kemerosotan, kemiskinan, kesengsaraan, sakit penyakit yang kita derita, masalah-masalah juga dapat membuat seseorang menjadi tersesat, mengalami kematian rohani karena kecewa, karena kurang iman kepada Tuhan, karena kurang pengharapan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, jangan biarkan dirimu masuk dalam kesesatan. Mari akuilah dirimu dalam keberdosaanmu dan bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Wahyu 3 ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ngeri ya saudara-saudara. Kita nggak tahu umur kita sampai berapa. Oke? Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini yang menegur kami bahwa kami harus tetap berjaga-jaga dan waspada. Karena iblis selalu tetap menggoda kami. Karena itu kami mau tetap berhubungan selalu dengan Engkau Tuhan, menjaga hati kami untuk yakin bahwa hidup kami ada di dalam Engkau. Terima kasih Allah Roh Kudus, kami boleh terus Tuhan belajar, mendengar firman-Mu dan menjadi pelaku firman. Berkati aktivitas kami hari ini semuanya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.